Bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat-bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga atau biasa dipanggil Pak Angga. Saya kebetulan mengajar kelas 7 pelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Syarifuddin. Dan untuk kelas 7 salam kenal. Untuk kelas 7 salam kenal dan selamat datang di MTS Syarifuddin Wonorejo. Oke, jadi di kelas 7 ini kalian akan belajar 4 bab. Pada materi bilangan bulat ini kita akan belajar yang pertama adalah jenis-jenis bilangan, yang kedua nanti ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian dan juga nanti kita akan belajar tentang KPK dan FBB, juga kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Jadi bilangan itu ada banyak sekali. Salah satunya nanti adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan seperti apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang bentuknya bulat-bulat, Pak. Oh, bukan seperti itu. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang memiliki anggota bilangan asli dan juga bilangan cacat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi kalian harus menonton video ini sampai habis, karena nanti di pertengahan video akan ada tugas yang harus kalian selesaikan dan kalian kumpulkan. Oke, langsung kita mulai. Oke, kita mulai. Jadi di bab pertama bilangan bulat, kita harus mengenal dulu jenis-jenis bilangan. Tapi sebelum kita mulai mengenal jenis-jenis bilangan, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jadi di bab bilangan bulat, kita akan belajar tentang menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan juga pecahan. Kemudian, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Berikutnya, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab bilangan bulat. Oke, langsung saja kita mengenal macam-macam bilangan atau jenis-jenis bilangan. Jadi, semua bilangan yang kita kenal itu termasuk bagian bilangan kompleks atau dilambangkan dengan C. Nah, bilangan kompleks sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan imajiner, contohnya akar negatif. Nah, di sini saya kasih contoh. Saya kasih contoh akar negatif dari 16. Nih. Nah, ini kan tidak bisa ditarik akar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bilangan imajiner dan dilambangkan dengan I kecil seperti ini. Bagian dari bilangan kompleks berikutnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real sendiri itu memiliki banyak anggota. Nah, salah satunya adalah, ada bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu anggotanya adalah yang pertama pecahan desimal yang tak berujung. Jadi ada pecahan desimal yang nggak ada ujungnya. Contohnya ada 0,123456778 dan seterusnya. Anggota berikutnya ada pecahan desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan biasa. Maksudnya dari pecahan desimal tak berujung ini, kemudian kita kan tidak bisa menjadikan ini menjadi pecahan biasa karena kita tidak tahu ini sampai berapa begitu. Berikutnya, anggota dari bilangan irasional yang ketiga adalah bentuk akar yang tidak bisa ditarik akar. Contohnya ada akar 5 dan juga akar 7. Selain bilangan irasional, yang menjadi bagian dari bilangan real adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional sendiri itu anggotanya yang pertama, dia bisa pecahan desimal yang bisa dijadikan menjadi pecahan biasa. Contohnya, di sini ada 0,75. Nah, ini dia bisa dijadikan pecahan biasa menjadi 3/4. Berikutnya ada pecahan desimal yang berulang. Kalau tadi di bilangan irasional ada pecahan desimal yang tak berujung. Nah, kalau di bilangan rasional ini ada pecahan desimal yang berulang. Contohnya 0,8888 dan seterusnya. Jadi ini angkanya sama terus sampai akhirnya nanti. Kemudian ada juga 0,23232323 dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bilangan rasional pecahan desimal yang berulang. Berikutnya ada lagi yaitu bentuk akar. Jadi ini bentuk akar yang bisa ditarik akar. Nah, bilangan rasional sendiri juga memiliki anggota-anggota. Yang pertama adalah bilangan bulat.
Tahu ya bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu bukan bilangan yang bentuknya bulat-bulat, bukan. Tapi bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat sendiri ini punya anggota lagi. Jadi namanya adalah bilangan cacah. Tahu ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan cacah sendiri itu punya anggota bilangan asli yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Nah, sampai sini udah tahu ya. Jadi, bilangan kompleks itu adalah semuanya dari macam-macam bilangan. Bilangan kompleks sendiri dibagi dua lagi menjadi bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, bilangan real ini punya banyak sekali anggota. Bilangan real ini sendiri punya dua bagian, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional di dalamnya ada bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan cacah. Di dalam bilangan cacah ada bilangan asli. Sampai sini paham ya? Paham ya? Paham, pintar kalian. Kemudian, nih, saya juga menyiapkan kesimpulannya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, ini nanti yang harus kamu hafalkan, bilangan asli dimulai dari 1, karena nanti jenis-jenis bilangan ini akan sering keluar di soal-soal matematika. Kemudian ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bilangan asli ditambah 0. Jadi kalau bilangan asli dia mulai dari 1, kalau bilangan cacah dia mulai dari 0. Kalau bilangan bulat sendiri dia mulai dari bilangan bulat negatif, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bilangan bulat positif. Nah, tadi juga ada bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah semua bilangan bulat ini. Kemudian ada bilangan pecahan. Nah, pecahan sendiri nanti ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan desimal yang menjadi pecahan. Kemudian ada bilangan irasional. Tadi ada terdiri dari desimal yang tidak berujung. Ini contohnya. Kemudian ada juga desimal yang tidak bisa menjadi pecahan. Ini contohnya juga. Dan bilangan yang tidak bisa ditarik akar. Di sini contohnya ada akar 3. Nah, di sini juga ada pi. Pi ini juga termasuk bilangan irasional. Karena kan yang kamu tahu bilangan pi ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Padahal sebenarnya nilai pi sendiri itu 3,14 sekian. Jadi masih ada banyak sekali angka di belakangnya. Nah, semua bilangan ini termasuk bilangan real. Nah, jenis-jenis bilangan yang lain juga ada nih, bilangan imajiner. Disebut imajiner karena tidak bisa dibayangkan. Contohnya ada bentuk akar negatif. Nah, di sini contoh lagi akar dari negatif 4. Kemudian ada bilangan kompleks. Nah, kompleks tadi itu yang paling besar bagiannya. Jadi campuran dari bilangan real dan imajiner. Selain itu juga ada bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil ini adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap ini adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Kemudian ada lagi nih bilangan prima. Nah, bilangan prima ini juga kamu harus ingat. Karena bilangan prima ini juga akan sering keluar nanti di soal-soal matematika. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya adalah 2, 3, 5, 7, gitu ya. Jadi dia hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. 6 apakah bilangan prima? 6 bukan termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3. Nah, sedangkan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima atau kebalikan dari bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima. Jadi yang selain dari bilangan prima. Contohnya tadi ada 6, 8, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya mengenai jenis-jenis bilangan? Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat operasi hitung. Jadi ini secara garis besar ya, nanti kita akan bahas satu persatu di subbab berikutnya, yaitu mengenai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sifat-sifat operasi hitung yang harus kamu tahu, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran posisi. Yang dimaksud pertukaran posisi itu bagaimana? Nah, ini contohnya. Misalkan ada bilangan A dan bilangan B, dia dikalikan. Maka dia juga bisa nih, B dikali A, jadi dibalik, ditukar. Komutatif ini juga berlaku pada penjumlahan, tidak hanya perkalian. Di sini ada contohnya. Nah, di sini 3 dikali 4, maka dia juga akan sama dengan 4 dikali 3. Sifat berikutnya yaitu asosiatif atau pengelompokan bilangan. Jadi, A ditambah B ditambah C. Jadi ini ada pengelompokannya. Jadi ini dibatasi sama tanda kurung. Jadi di sini A ditambah B, dia dibatasi oleh tanda kurung, ditambah C, dia juga sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi B dan C-nya juga dikurung. Contohnya seperti ini. Selain pada penjumlahan, sifat asosiatif juga berlaku di perkalian ya. Pembagian bagaimana? Nah, kalau pembagian beda lagi, nanti kita akan bahas. Sifat berikutnya adalah sifat distributif atau bisa dibilang sifat penyebaran. Ini ada dua macam sebenarnya. Ada sifat distributif terhadap penjumlahan dan ada sifat distributif terhadap pengurangan. Tapi di sini di contohnya hanya sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, misalnya begini. Jadi di sini ada 3 dikali 4 tambah 5. Jadi dia maksudnya adalah ini 3 dikali 4 di sini ini ya. Ditambah, karena di sini ditambah, jadi di sini ditambah 3 dikali 5. 3 dikali 5. Ini juga berlaku untuk distributif terhadap pengurangan. Nah, selain sifat distributif, juga ada nih sifat kebalikan dari distributif. Di sini ada A kali B ditambah A kali C, dia akan sama dengan A dikali B tambah C, jadi kebalikannya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Di sini angka yang sama, ini, di sini punya 3, ada 3, nah 3-nya dikeluarkan di sini. Nah, 4 dan 5-nya dia dijadikan penjumlahan sendiri. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi hitung. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sifat-sifat operasi hitung berikutnya, ini ada latihan, kalian kerjakan dulu. Kalian tulis di buku tulis kalian. Tulis juga caranya kalau misalkan dibutuhkan cara. Nah, ini tadi sudah saya siapkan 4 soal. Nah, ini 2 dulu. Silahkan ditulis. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung yang berikutnya. Nah, sifat-sifat operasi hitung yang berikutnya, dia bersifat tertutup atau terbuka. Nah, apakah operasi hitung suatu kelompok bilangan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Jadi, apabila dia bersifat tertutup, maksudnya adalah apabila dia operasi hitung bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat juga. Itu yang dikatakan tertutup. Kemudian sifat identitas. Di sini, identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Bilangan apa saja dijumlahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 3 ditambah 0, maka hasilnya adalah 3 atau bilangan itu sendiri. Kemudian ada juga nih identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Bilangan apa saja yang dikalikan atau dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, itu tadi sifat-sifat operasi hitung. Mengenai sifat-sifat operasi hitung, apakah kalian paham? Paham ya? Oke, pinter kalian. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga dan keempat. Nah, ini bisa kalian tulis dulu soalnya. Jadi kalian punya 4 soal ya yang harus kalian kerjakan. Tadi nomor 1, 2, sekarang nomor 3 dan 4. Kalian tulis dulu, kalian kerjakan di buku tulis. Dan jangan lupa juga kalian tulis caranya jika memang soal tersebut memerlukan cara atau langkah penyelesaian. Bagaimana materi hari ini? Semoga bermanfaat ya. Untuk materi hari ini, kalian bisa dapatkan
materinya di link yang sudah Pak Angga sertakan di deskripsi video. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, supaya Pak Angga lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.